Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Mutiara, mahasiswi Institut Setiami Kampus Bekasi, kelas 20 DG, Fakultas Ilmu Kebijakan dan Administrasi Perpajakan dengan NPM CA 201120335. Di sini saya mau membahas tentang strategi pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk. Alasan saya memilih PT Unilever karena perusahaan ini memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap anggota masyarakat dimanapun mereka berada, mengantisipasi aspirasi konsumen dan pelanggan, serta menanggapi secara kreatif dan kompetitif dengan produk-produk bermerek dan layanan yang meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. Strategi dalam PT Unilever merupakan standar perilaku yang tinggi pada perusahaan dalam bekerja sama dengan semua orang. Masyarakat dapat bersentuh dan produk diciptakan dapat berdampak di lingkungan sekitar. Kali ini saya ingin membahas tentang strategi manajemen pemasaran PT Unilever. Strategi manajemen pemasaran PT Unilever ada 4 komponen pokok di bidang pemasaran yang dapat dikendalikan perusahaan yang kita kenal dengan sebutan 4P: produk, price, pledge, dan promotion, termasuk pula kondisi pesaing. Yang pertama ada produk. Dalam strategi pemasaran, PT Unilever menciptakan brand masing-masing pada setiap produk, sehingga pembagian pasar produk sabun dalam 3 merek yaitu Lux untuk kecantikan wanita dengan segala manfaat, Lifebuoy kesehatan keluarga, dan Dove kecantikan sejati karena cantik itu tidak mengenal usia, ras, dan batas yang lain secara menonjolkan keistimewaan formulanya yang hingga kini belum bisa dicontoh oleh produsen sabun dimanapun. Atau bagaimana Sosro membagi konsumennya berdasarkan jenis produk teh botol Sosro pada umumnya, Esti yang menyukai volume dan isi lebih banyak, dan Fruity yang biasa digemari pada anak muda, khususnya anak sekolah yang menyukai es teh rasa buah dan cenderung suka rasa manis. Unilever tidak saja menjawab kebutuhan pasarannya, tetapi juga memastikan kompetitornya untuk berpikir beberapa kali sebelum menyimpungkan diri ke cangkah persaingan tersebut. Yang kedua ada price. Perusahaan tersebut memberikan potongan harga langsung di tempat pembelian. Yang ketiga yaitu place. Dalam PT Unilever Indonesia, promosi yang dilakukan paling banyak melalui media elektronik. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, promosi yang dilakukan PT Unilever Indonesia tidak hanya melalui media elektronik, tetapi banyak juga melalui media cetak, sponsorship, mengadakan event-event yang memasuki produk-produk PT Unilever seperti kecap Bango, Pepsodent, sampo Pentin, dan lain-lain. Selain melalui iklan media elektronik, proses pemasaran yang dilakukan PT Unilever juga menggunakan berbagai cara, di antaranya dengan berbagai program pemasaran yang dapat menarik perhatian pelanggan. Dalam program pemasaran yang diharapkan PT Unilever dapat mencakup pangsa pasaran luar di pasar konsumen Indonesia, dalam pemasaran global, ekosistem perusahaan diperlukan dalam mengembangkan ide pemikiran, baik dalam cakupan nasional maupun internasional. Komunikasi yang disampaikan melalui media iklan dan berbagai media cetak melalui elektronik sangat efektif dan langsung mengenai sasaran. Untuk evaluasi ke depannya, PT Unilever Indonesia Tbk akan melakukan 4 hal yang demi tetap memiliki citra baik pada konsumennya, antara lain seperti branding, desain, technical, printing, dan merchandising. Sehingga dengan cepat, hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi produk-produk yang dikeluarkan oleh PT Unilever. Yang terakhir adalah pemasaran langsung, seperti menggunakan surat, telepon, faxmail, email, dan alat penghubungan personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan. PT Unilever pun menghadapi persaingan antar perusahaan. Di dalam menghadapi persaingan antar perusahaan, PT Unilever Tbk memiliki strategi-strategi dalam menghadapi persaingan-persaingan antara perusahaan. Strategi tersebut antara lain, yang pertama adalah kepemimpinan harga rendah. Dengan menjaga harga rendah dan rak-rak diisi dengan baik menggunakan sistem pengisian kembali persediaan agenda, Walmart menjadi pimpinan bisnis eceran di Amerika Serikat. Sistem Walmart mengirimkan pesanan atas barang dagang baru secara langsung kepada pemasok ketika pelanggan membayar pembelian mereka pada kasir.
Terminimal titik penjualan mencatat kode barang setiap barang melewati kasir pengiriman transaksi pembelian langsung kepada komputer pusat Walmart. Komputer mengumpulkan pesanan dari semua toko Walmart dan mengirimkannya ke pemasok. Pemasok juga dapat mengakses dan penjualan yang tersedia di Walmart menggunakan teknologi web. Sistem ini mampu membuat Walmart mempertahankan biaya rendah sembari menyesuaikan persediaannya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua adalah diferensiasi produk. Produk Unilever terus memperkenalkan kemasan-kemasan yang terbaru, tetapi Unilever tetap mempertahankan kualitas produknya, baik itu kemasan yang botol, kaca saset, botol kecil, dan masih banyak lagi kemasan. Yang ketiga adalah berfokus pada peluang pasar. Produk Unilever menggunakan sistem informasi pelanggan yang beda dengan yang lain. Produk masuk ke dalam pasar dengan mempromosikan barang-barangnya dengan terjun langsung ke masyarakat dengan membuktikan kualitas secara real. Misalkan dengan diadakannya perlombaan-perlombaan pada masyarakat, perbandingan antara produk Unilever dengan produk pesaing lainnya. Yang keempat, menggunakan keakraban pelanggan dan pemasok. Menggunakan sistem informasi untuk memfasilitasi akses langsung dari pemasok terhadap jadwal produksi dan bahkan mengizinkan pemasok untuk memutuskan bagaimana kapan mengirim pasokan kepada pemasok. Selain itu, Unilever juga melakukan tanya jawab kepada konsumen dan membuat suara konsumen tempat para konsumen mengeluh. PT Unilever juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, strategi promosi produk Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang, sehingga memacu konsumen perempuan untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima oleh model dalam iklan tersebut. Yang kedua, PT Unilever gencar di misi sosial sehingga didekatkan dengan konsumen dapat terjaga. Hal ini terlihat dari pembelajaran iklan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar dan kompetitif. PT Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan belanja iklan terbesar menurut majalah marketing pada Top Brand Survey edisi khusus 2007. Yang ketiga, PT Unilever mempunyai moto operasional Excellence with you compromise on quality. Unilever dapat menjalankan operasinya dijalankan dengan baik mengabaikan kualitas produk. Yang keempat, pemimpin pasar consumer good di Indonesia. Yang kelima, memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, termotivasi di segenap jajaran. Selanjutnya, adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti fast care, Safor, dan es krim. Perencanaan baik dan kerja sama yang erat dengan pemasok konsumen dan distributor untuk mengantar produk-produk dari pabrik ke tempat penjualan. Yang terakhir, PT Unilever Tbk sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah dapat terlayani. Ada pula kekurangan dalam PT Unilever Indonesia, yaitu struktur matriks yang dimiliki PT Unilever Indonesia mempunyai beberapa tantangan yang harus dihadapi perusahaan. Yang pertama, sulitnya koordinasi kegiatan departemen yang mempunyai agenda jadwal sendiri. Yang kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan-pesan yang berbeda-beda. Ketiga, resolusi konflik antar inisiatif dari dukungan departemen. Dengan departemen lini, produk yang biasanya sangat berorientasi komersial. Yang kedua, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Yang ketiga, jumlah karyawan yang tambun. Yang keempat, birokrasi yang panjang karena kebijakan sterilisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Yang kelima, lambatnya sosialisasi intern dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk-produk tertentu. Yang ketujuh, mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah. Yang terakhir adalah growth mindset, penjualan di bawah rata-rata industri. Nah, saran saya untuk perusahaan PT Unilever Indonesia, perusahaan ini lebih mementingkan strategi penjualan produk-produknya dengan cara yang lebih inovatif dan perbaiki produk dari brand lain.
Pendekatan kepada konsumen sudah sangat baik dengan memberikan stimulan yang jarang dilakukan dengan perusahaan pesaing lain. Perusahaan juga harus lebih memperhatikan kenyamanan ataupun kelayakan produk yang akan diberikan kepada konsumen, baik melalui berbagai macam bentuk penerapan standar-standar industrial dan komersial. Cukup sekian pembahasan tentang strategi pemasaran PT Unilever Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.